Baik, anak-anak, kembali lagi ya. Kita sekarang di pembelajaran IPA materi selanjutnya. Sudah siap handout IPA-nya dan Bu Pena halaman 31? Sudah dibuka? Sudah. Oke, alat tulisnya sudah? Sudah. Ya, oke, sip, bagus. Nah, sebelum itu, tadi kita sudah belajar vertebrata dan invertebrata atau avertebrata ya. Coba kalian buka halaman yang 26. Pena halaman 26, latihan soal subtema 1, Cak. Latihan. Ya, sudah ketemu? Bu Pena halaman 26, latihan soal subtema 1. Kita ke pelajaran yang IPA ya. Nomor 1, yuk kita jawab bersama-sama, dihidupkan mikrofonnya ya. Alat gerak yang dimiliki oleh lumba-lumba adalah sirip. Ya, betul, sirip ya jawabannya. Nomor 2, fungsi kaki katak untuk apa? Ya, betul, berenang. Soal ketiga, itu di air ya. Kalau untuk melompat pas dia di darat. Nah, kita lanjutkan. Soal ketiga, contoh hewan mamalia yang menggunakan sirip untuk berenang. Ikan paus. Oke, betul, ikan paus ya. Soal keempat, perhatikan gambar. Apa perbedaan alat gerak dari kedua hewan tersebut? Siput menggunakan apa? Otot perut. Ya, betul. Siput menggunakan otot perut, sedangkan katak menggunakan apa, anak-anak? Kaki. Oke, menggunakan kaki ya. Soal kelima, tuliskan hewan vertebrata yang memiliki alat gerak yang sama seperti gambar seperti yang disebutkan. Yang pertama, vertebrata yang alat geraknya sama dengan kupu-kupu. Siapa, Cah? Burung. Capung. Sebentar, apakah capung itu vertebrata? Dan yang diminta yang vertebrata. Berarti burung apa wes? 3. Burung dara bisa ya. Kemudian kan yang menggunakan sayap kan jenis burung ya, Cah. Berarti burung dara, burung merpati, apa ya? Burung elang. Terus burung parkit. Ya, kemudian kalau yang sama dengan laba-laba pakainya apa? Kaki, toh. Berarti yang vertebrata yang dengan kaki gajah. Banyak toh? Gajah berapa? Katak. Gajah bisa. Katak. Kuda, katak dan sebagainya. Sudah ditulis semuanya? Kemudian setelah selesai nulis, kamu bisa buka yang halaman 31. Dan soal subtema 1. Tema tulis. Ya, sudah, Cak? Sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang, bentar, ketika matikan dulu yang ini. Oke. Sekarang kita ke alat gerak pasif. Apa itu alat gerak pasif manusia? Tulang. Ya, betul, tulang ya. Kalau alat gerak aktif, Otot. Mengapa tulang disebut alat gerak pasif?
Karena tidak bisa bergerak sendiri. Iya, betul. Karena dia tidak bisa bergerak sendiri. Butuh bantuannya siapa sih si tulang? Alat otot. Ya, butuh bantuan si otot. Sekarang kita lanjut. Nah, alat gerak pasif manusia. Oke, perhatikan ya. Sudah muncul? Sudah. Sudah. Oke, anak-anak. Kita sekarang ke materi selanjutnya tentang alat gerak pasif manusia. Perhatikan. Nah, ini ada gambar. Nah, ceritanya kalau kamu berlari, iki tulangmu koyong ini, Cah. Terus ini sudah dibungkus dengan otot. Ya, sudah dibungkus dengan otot, ini sudah dibungkus dengan kulit. Ya, jadi seperti ini. Kalau kamu ada pakai pakaian ya, ini biar jelas saja. Tulang, ototnya, tulang dibungkus otot, terus ini sudah ada kulitnya seperti ini. Jadi kamu sekarang bisa membayangkan kalau kamu modelnya begini, tulangmu seperti apa bisa ya? Membayangkan sendiri. Oh nih aku ini berarti tulangku modelnya seperti ini. Kalau aku pas tidur seperti ini. Beda-beda tuh. Tulang, nama lainnya rangka, ya anak-anak ya. Tulang, nama lainnya rangka. Tulang yang ada di tubuhmu itu adalah salah satu alat gerak tubuh yang dibentuk oleh unsur kalsium dalam bentuk garam yang direkatkan oleh kolagen. Oleh sebab itu, kamu sering mendengar minum susu, menambah kalsium untuk bagus untuk tulangmu. Terus kamu berjemur, mengubah provitamin D menjadi vitamin D, juga bagus untuk pertumbuhan tulang. Ya, karena ada unsur kalsium di dalam tulangmu. Kemudian tulang termasuk alat gerak pasif. Tadi sudah kalian jawab, karena tulang itu tidak bisa bergerak sendiri. Tulang harus digerakkan oleh otot yang merupakan alat gerak aktif. Ya, Cah ya. Terus kita lanjutkan. Nah, fungsi tulang. Nah, ini anak-anak. Pertama, tulang itu berfungsi untuk memberikan bentuk tubuh. Kamu bisa badannya tinggi seperti ini, bisa berdiri tegak dan lain-lainnya itu karena tulangmu memberikan bentuk dari tubuhmu. Ini tangan kita bentuknya seperti ini. Fungsi dari tulang yang memberikan bentuk tubuh. Kemudian tulang itu sebagai penahan dan juga menegakkan tubuh manusia ya. Jadi kalau nggak ada tulang, misalkan ya hanya daging saja atau otot-otot kita saja pasti lemes ya Cah ya. Kamu pernah lihat ini Butika tuh penggemar Harry Potter Cah. Waktu tulangnya Harry Potter itu disulap ya, keliru tuh disebutkan sihirnya, jadinya tuh tulangnya tuh lunak toh, nggak bisa ada bentuknya akhirnya. Nah, makanya tulang kita yang keras ini fungsi untuk menegakkan tubuh kita, ya. Jadi seperti kalau kita berdiri pun juga tegak. Tulang juga menjadi tempat melekatnya otot, terutama otot rangka atau otot lurik. Nanti kita pelajari di PowerPoint selanjutnya. Kalau tulang itu tidak ada ototnya, kan dia tidak bisa bergerak. Makanya tulang ini berfungsi sebagai tempat melekatnya otot. Tulang berfungsi sebagai tempat melekatnya otot. Kemudian tulang juga berfungsi untuk melindungi organ-organ vital. Vital ini penting ya, organ-organ penting di dalam tubuh. Contohnya tulang dada kita melindungi organ jantung, paru-paru, kemudian tulang tengkorak kita melindungi otak kita ya. Jadi kamu tahu. Nah, ini tulang berfungsi sebagai alat gerak. Dan tulang baru bisa bergerak dan baru akan bergerak ketika dikehendaki otot. Dan tulang itu juga sebagai penghasil sel darah di dalam sumsum tulang. Kamu pernah tahu tulang sapi? Pas makan bakso terus di dalamnya itu kan kayak ada rongga yang berisi sumsumnya itu. Pernah makan? Pernah ya, itu ada sumsum tulang di dalam tulang yang besar itu, di dalamnya ada sumsumnya. Biasanya kalau makan bakso itu kan kamu pakai sedotan atau apa tuh
makan itu sumsum yang ada di dalam tulangnya ya. Inilah beberapa fungsi dari tulang. Nama lain tulang, rangka ya, Cak. Nggak usah bingung. Nah, berdasarkan bentuknya tuh anak-anak, tulang itu dibedakan menjadi 4. Ada tulang pipa. Tulang pipa itu contohnya nanti Bu Tika beri gambarnya. Kemudian ada tulang pipih. Pipa itu ya berarti bentuknya seperti pipa. Kalau pipih bentuknya berarti kamu tahu pipih gepeng ya, Cah ya. Terus ada juga tulang pendek. Tulangnya kamu tahu, kamu nih sekarang coba bentuk tanganmu seperti angka 5 nih. Angka 5. Terus kamu pegang ruas-ruas jarimu. Ya. Ruas-ruas jarimu itu adalah salah satu contoh dari tulang-tulang pendek. Ya. Jadi itu kan terlihat pendek. Terus kamu coba pegang yang lengan nih. Tulang ini di sini ada tulang hasta dan tulang pengumpil di sini. Nah, ini panjang kan? Ini bentuknya itu seperti pipa, Cah. Kalau kamu pernah ke perpustakaan lihat ada tengkorak yang tinggi itu, nanti ada. Ya. Kalau tulang pipih itu yang ada tulang tengkorak. Bu, tulang tengkorak kan bener, bukan yang maksudnya yang menyusun tulang tengkorak itu. Bentuk pipih gepeng, Cah. Dan yang terakhir ada tulang tak beraturan. Contohnya di kerangka wajah, kalau misalkan kalian pisah-pisahkan itu bentuk tulangnya tidak beraturan. Anak-anak. Ya, jadi ada tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tak beraturan. Itu bentuk tulang, ya, bentuk-bentuk tulang. Ini ciri-cirinya, nanti bisa kalian baca sendiri. Kalau tulang pipa berarti kuncinya bentuknya menyerupai pipa. Kalau tulang pipi bentuknya pipih. Kalau tulang pendek ya berarti berbentuk pendek. Sedangkan tulang tak beraturan berarti bentuk tulangnya tidak menentu. Ya. Kemudian berdasarkan, kalau tadi kan berdasarkan bentuk, sekarang berdasarkan zat penyusunnya. Terbagi menjadi 2 jenis. Ada tulang rawan, ada tulang keras. Coba kamu pegang daun telingamu. Daun telingamu. Nah, kira-kira ada tulangnya enggak itu anak-anak? Enggak. Ada yang terasa seperti keras-keras sedikit gitu? Atau lunak keras gitu? Nah, di telingamu ini ada sejenis tulang namanya tulang rawan. Jadi tulangnya itu lembut ya. Kamu kan kalau misalkan makan ayam itu ada kayak tulangnya yang masih muda terus bisa mbok makan itu loh, Cak. Pernah? Oh. Nah, itu adalah salah satu contoh tulang rawan. Kalau di manusia itu di daun telinga ya. Ini daun telingamu itu ada tulang rawannya, Cak. Tapi kalau yang tulang keras ya berarti yang ini tadi yang kalau misalkan kamu pegang sangat terasa kerasnya ya. Nah, perbedaannya ada di sini. Kalau tulang rawan itu zat kapurnya sedikit, perekatnya banyak kan, ini di sini tuh perekatnya banyak tapi kapurnya sedikit, makanya dia lentur, Cah. Contohnya tadi daun telingamu. Kemudian kalau yang keras, tulang keras itu zat kapurnya banyak. Tidak lentur, contohnya ya ini misalkan tulang tengkorakmu. Dan kita sudah sedemikian rupa membentuknya, Cak. Karena tahu otak kita kan dilindungi di tengkorak. Kalau misalkan bayangkan ya, tulang kita yang tengkorak ini adalah tulang rawan, terus kamu pegang-pegang bisa lentur, kamu takut enggak? Nah, toh makanya oleh sebab itu Tuhan kita harus bersyukur sudah sedemikian rupa membentuk sebaik mungkin sehingga ditempatkan nek tengkorak ki tulangi keras, nek ning gone kuping tulangi rawan. Bayangkan kalau telingamu tulang keras, jajal kamu nek tidur bisa ndak itu? Nggak bisa ya. Aduh, ketatap di kupingku. Nah, makanya kita sebagai manusia itu fungsinya bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa ya anak-anak ya. Jadi bentuk sedemikian rupa terbaik pokoknya. Nah, ini anak-anak, 3 macam rangka tubuh manusia. Dibagi 3 anak-anak. Kalian tadi yang Bu Tika sebutkan yang ada di
perpustakaanmu itu namanya torso, itu kang torso biasanya Butika sebutnya. Ada rangka kepala, itu yang tengkorak, ada rangka badanmu, dan rangka anggota gerak. Anggota gerak itu ada anggota gerak atas, itu yang tangan. Kalau anggota gerak bawah berarti kaki. Ya, ini ada contoh gambarnya. Nah, ini lagi santai nih ceritanya ya. Ini Kang Torsonya lagi bersantai Ria. Halo guys. Ini ada gambarnya seperti ini ya anak-anak ya. Jadi tadi dibagi 3 bagian ya Cah. Ada tulang tengkorak, ada tulang yang anggota badannya, sama sebenarnya ada tulang anggota gerak. Jadi anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Begini Cah. Terus ini Butika beri yang lebih jelas. Nah, ada rangka kepala atau tengkoraknya seperti ini. Kamu bisa memegang kepalamu masing-masing, jangan kepala temanmu ya. Yang depan ini namanya tulang dahimu. Oke ya. Terus yang pojok kanan atau kiri, yang kecil ini namanya tulang baji ya. Ya, yang pojok ini aduh kepalaku pusing. Ini berarti kamu kan sering tahu kalau aduh pusing kepalaku, ini namanya tulang baji yang kamu pegang ya. Terus yang agak besar di sebelah sampingnya itu namanya tulang pelipis. Tulang pelipis. Nah, yang di belakang yang besar ini namanya tulang parietal. Kalau yang belakang, yang di bawah itu tulang kepala belakang. Nah, terus kita ke depan. Ada tulang hidung, ya. Apalagi kalau yang hidungnya mancung itu tulangnya terasa ya. Kalau yang hidungnya seperti Butika mancung ke dalam itu kurang terasa ya tulangnya ya, anak-anak ya. Kemudian ada tulang pipi. Nah, yang ini rahang ini kalau rahang atas namanya mandibula. Ini nama ilmiahnya Cah. Ini namanya tulang rahang atas atau mandibula. Kalau rahang bawah itu maksila ya. Kamu sini aduh habis makan apa ya yang keras itu ya. Kamu pernah makan jajanan Marneng enggak, Cah? Yang jagung itu. Jagung tapi keras pernah enggak? Makanan jadul. Enggak pernah. Enggak pernah ya wes. Besok kapan-kapan kalau orang tamu punya ya, kamu coba kalau habis makan yang keras-keras itu toh. Aduh, maksilaku capek. Nah, berarti maksila itu apa? Rahang bawah. Kalau mandibula, rahang atas. Ya, jadi ini yang depan tulang dahi, yang pojok kanan ini tulang baji. Kalau yang kanan kiri ya, yang depan kecil. Kalau yang agak belakang itu tulang pelipis. Ada yang di tengah ini tulang parietal, yang di belakang tulang kepala belakang. Terus depanmu ada tulang pipi, tulang hidung, rahang atas, dan rahang bawah. Ini adalah penyusun dari rangka kepala. Ya. Kemudian rangka kepala sudah, kita ke rangka badan. Nah, badanmu Cah. Pegang ada tulang leher. Ya, terasa ya anak-anak ya. Ada tulang leher. Terus kalau yang depan lurus itu kamu bisa meraba di sebelah sini. Ada yang lurus dan runcing-runcing, bukan ya. Yang lurus seperti ini. Nah, ini namanya tulang selangka, Cah. Yang sebelah sinimu. Kemudian kamu coba pegang pundakmu. Itu kok tangannya putus, Bu. Apa? Gak ada tangan. Ini Butika carikan yang khusus badan saja. Nanti yang tangan ada, Rama. Nah, yo, masuk itu rano tangannya medeni, memangnya hantu ya ini ya. Terus kalau yang pundakmu belakang ini toh, ini namanya tulang belikat, Cah. Yang ada di bawah sini ya, mumpet neng kene iki jenenge tulang belikat. Terus kalau yang di depanmu, ini namanya ada tulang dada. Terus yang ada yang penyimpan melindungi paru-paru, jantung dan kawan-kawan. Ini ada tulang rusuk. Ini kayak kandang ya. Misalkan yang dalamnya ada organ-organ penting. Nah, rusuknya ini sebagai pelindungnya. Kemudian yang belakang ada tulang belakang. Ya, tulang belakang kita itu dari bawah sini sampai kamu duduk. Ada tulang leher, ada tulang punggung, tulang pinggang, tulang kelangkang, dan ada tulang ekor. Loh, Bu,
kok ada tulang ekor tapi kok nggak ada ekornya. Manusia tuh ada tulang ekornya untuk yang kamu setelah duduk itu, tetapi tidak mungkin ada ekornya. Nanti kamu dikira kera sakti nanti ya. Kalau ada ekornya. Pernah lihat kera sakti toh? Nah, itu kesukaan Butika tuh lihat tong samcong ya. Nah, sunggokong. Nah, ini yang bagian kamu duduk ada tulang gelang panggul. Ya, ini ada tulang gelang panggul. Jadi kamu nek mainan, jangan sampai mainan yang tarik-tarikan kursi itu loh, anak-anak itu berbahaya. Kalau jatuh, akibatnya nanti fatal ya, Cah. Inilah rangka badan. Rangka badan. Nah, ya ini yang lebih jelas. Ini yang tulang belakang tadi, kalau yang depan ini tadi tulang selangka. Yang belakang pundakmu ini namanya tulang belikat. Tulang dada pun, kan tadi Butika sudah tunjukkan tulang dada ya. Tulang dada dibagi menjadi 3, Cah. Ada tulang dada hulu, tulang dada badan yang tengah, terus yang runcing seperti ini namanya tulang dada taju pedang. Anak-anak ya. Terus ini tadi yang gelang panggul, ada tulang usus, ini tempatnya usus-usus kita. Terus ada tulang duduk dan juga ada tulang kemaluan. Ya, ini untuk tempat tulang gelang panggul dibagi-bagi, Cah. Terus yang ini toh, ini namanya tulang ekor tadi yang ada di sini ya. Tulang ekornya ini putusan nih di sini nih. Kalau ini dilanjutkan, ini kan sampai lurus. Terus ada tulang rusuk dan kawan-kawannya. Tulang selangka, pundak ini tulang belikat. Nah, sekarang ada yang perlu kalian tahu ini. Kalau tangan berarti anggota gerak atas, kalau kaki anggota gerak bawah. Cah, ini tulang lengan atas ya. Kamu sekarang tanganmu coba diperhatikan. Ini tulang lengan atas. Terus coba kamu gerakkan jempolmu ini. Nah, yang berhubungan dengan jempol itu adalah tulang pengumpil anak-anak. Diperhatikan tanda biru, tulang ini namanya tulang pengumpil. Kamu ingat kata-kata kunci ini. Pejem. Ya. Pengumpil jempol. Jadi kalau ada Butika tunjukkan, ini jempol ya, Cah ya. Ibu jari, jempol. Kalau pengumpil itu hubungannya langsung dengan jempol. Coba kamu buka bupenamu halaman 32. Bupena halaman 32. Nah, itu terbalik, Cah. Sudah diperhatikan? Kalau yang hubungannya dengan jempol itu namanya pengumpil. Jadi kata kuncinya pejem. Ditulisin yang bukumu rak popo. Tinggo iling-iling. Pejem. Pengumpil jempol. Jadi nanti ada gambar. Misalkan Butika kasih tanda panah. Iki tulang pengumpil apa tulang hasta. Kalau hubungannya dengan ibu jari atau dengan jempol. Itu adalah tulang pengumpil. Tetapi yang hubungannya dengan kelingking atau jentikmu ya, itu adalah tulang hasta. Nah, di bupenamu itu kebalik anak-anak. Yang hasta jadi pengumpil, yang pengumpil harus jadi hasta. Karena hubungan langsung dengan jempol itu punyanya pengumpil. Oke, sampai sini bisa membedakan antara pengumpil dan hasta, Cak? Bisa ya, ini sering keluar kalau di soal-soal ujian. Jadi ada tulang lengan atas, ada tulang pengumpil, ada tulang hasta, ada tulang telapak tangan, ada tulang pergelangan tangan, dan tulang ruas-ruas jari tangan. Kemudian yang bagian alat gerak bawah, kamu bisa pegang pahamu ya. Ini adalah tulang paha. Bu, kok pahaku besar? Berarti tulang pahaku besar. Tidak ya, yang membuat besar itu adalah dagingmu ya, Cah ya, yang menyelimuti tulangmu. Oleh sebab itu pahamu terlihat besar ya. Terus ada tulang kering dan tulang betis. Nah, ini bedakan, Cah. Kalau tulang kering itu ukurannya yang lebih besar. Jadi misalkan kamu raba kakimu yang bagian bawah itu,
Yang terlihat keras besar di depan itu namanya tulang kering ya. Tapi kalau yang kecil di belakang itu namanya tulang betis. Kamu tidak usah bingung karena kalau antara kering dan betis beda ukurannya. Jadi mudah diingat-ingat. Oh, nek kering ki sing besar, nek betis ki sing kecil. Dan ini ada tulang tempurung lutut, ada lututmu itu ada tulangnya, namanya tulang tempurung lutut. Terus ada tulang pergelangan kaki, dan ada juga tulang telapak kaki serta tulang-tulang jari kaki. Ya, sampai sini paham dulu anak-anak? Paham ya? Paham. Oke, Butika lanjutkan. Nah, itulah beberapa hal tentang rangka tubuh manusia. Ya, apa saja tadi fungsi dari rangka tubuh manusia, anak-anak? Untuk apa? Menegakkan? Melindungi. Ya, untuk menegakkan tubuh, tempat melekatnya otot, tempat melindungi organ-organ penting. Misalkan Butika tanya, otak dilindungi oleh tulang? Korak, pinter ya. Terus jantung, paru-paru itu dilindungi oleh Tulang dada. ya, tulang dada dan rusuk yaitu sepaket ya. Terus kemudian yang berhubungan langsung dengan tulangnya jempol atau ibu jari itu tulang apa? Tulang pengupil. Ya, tulang pengupil ya. Kamu ingat-ingat pengupil masa nganggo jempol ya, gede banget berarti ya. Ingat-ingatnya pejem aja ya. Masa kamu ngupil pakai jempol? Enggak cukup ya nanti ya. Itu nanti jadi seperti punya Patrick nanti waktu ada hidungnya mundur. Tidak ya. Ingat-ingat pejem, pengumpil jempol ya. Kemudian berdasarkan bentuknya tulang ada berapa anak-anak? 2. Bentuk. 4. Apa saja? Tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek, tulang tak beraturan. Betul, ada tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek, dan tulang tak beraturan. Kalau berdasarkan zat penyusunnya dibedakan menjadi berapa? 2. Apa dan apa? Yang telinga itu loh. Tulang rawan, tulang keras. Ya, tulang rawan dan tulang keras. Kalau daun telinga kita termasuk tulang apa, Cak? Rawan. Tulang rawan. Oke, pinter ya. Kalau tulang lengan atas berarti termasuk tulang apa? Tulang keras ya. Tulang lengan atas berbentuk apa, Cak? Pipa, pipi, pendek atau enggak beraturan? Pipa. Oke, sip, bagus ya. Kemudian rangka tubuh manusia dibagi menjadi berapa anak-anak? 4. Rangka tubuh. Rangka tubuh. 2 atas dan bawah. Ya, ada tadi loh, Cak. Rangka kepala, rangka badan, sama rangka anggota gerak ya. Tapi kalau Butika tanya lagi, anggota gerak dibagi menjadi berapa? 2, yaitu anggota gerak ya, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Oke, Cak. Gitu ya. Sekarang kita tadi ke alat gerak pasif, sekarang kita ke alat gerak aktif. Apa itu alat gerak aktif? Otot. Ya, kita sekarang ke otot. Minum dulu ya, tapi tidak istirahat dulu tapi minum dulu, boleh minum. Kalian minum dulu, boleh. Ketika juga minum. Ya. Sekarang sudah muncul gambarnya? Sudah. Oke. Nah, tadi kita alat gerak pasif, sekarang kita alat gerak aktif. Perhatikan cara. Kamu buka bupenamu yang alat gerak aktif itu ada di halaman 42 anak-anak. Halaman 42, jenis-jenis otot manusia dan fungsinya. Perhatikan, alat gerak aktif.
alat gerak aktif itu adalah otot ya, Cah. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Jadi kamu nih dapat geleng ke kanan, geleng ke kiri, dada ini, kemudian gerak, berjalan dan sebagainya itu karena adanya hubungan yang baik antara otot dan juga tulang. Ya. Kemudian fungsi otot, tadi kalau kamu sudah tahu fungsi tulang ya, tempat melekatnya otot, kemudian menegakkan tubuh, memberi bentuk tubuh, melindungi organ-organ penting, terus membuat sel darah merah. Nah, fungsi otot sendiri itu menjalankan, kan dia sebagai alat gerak aktif. Dia menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya berjalan, mengangkat, memegang, kemudian ada menggerakkan jantung, itu tugasnya otot jantung, terus ada mengalirkan darah, yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen dan yang lainnya, ini tugasnya otot polos ya. Kalau yang menggerakkan rangka itu namanya otot rangka atau otot lurik. Nah, ini ada 3 jenis otot, Cah. Ada otot polos, itu ada di dalam sel-sel tubuh kita, organ-organ dalam, lambung, mulut, kemudian ada di usus, itu otot polos. Kalau otot lurik, nama lain otot lurik itu otot rangka. Jadi otot lurik ini otot yang menempel di tulangmu. Petugas sing ngobahke awakmu. Jadi otot lurik ini berfungsi untuk menggerakkan tubuh kalian. Nah, otot jantung ini adanya di jantung karena dia berfungsi untuk menggerakkan jantung. Ya, ini gambarnya. Nah, di buku handoutmu ada yang terbalik. Coba perhatikan. Handoutmu yang ada ototnya. Bentar, Butika. Tunjukkan yang handout ya. Bentar, Cak. Nah. Handout. Sudah ketemu belum? Pertemuan 2 itu. Ya, sebentar nih Butika tunjukkan. Gambarnya mana ini? Kenapa tidak ada? Butika share yang gambar. Nah, perhatikan. Nah, ini di sini, Cah. Ini terbalik ya, Cah. Harusnya ini yang silinder bercabang itu punyanya jantung. Jadi ini dibalik, Cah. Ini adalah otot lurik, dikasih panah ya. Kalau yang ini adalah otot jantung. Ini kebalikan nih, Cah. Terbalik, Cah. Sudah diberi tanda? Diberi tanda dulu. Nah, kalau yang silinder bercabang itu punyanya jantung. Ini sudah sesuai. Ya, bentuknya harusnya silinder bercabang. Kalau ini kan tidak bercabang. Ini punyanya otot lurik. Gitu, anak-anak. Kita kembali lagi ke yang ini. Nah ya, jadi kalau otot polos itu bentuknya bergelendong dan runcing. Kalau jantung itu silinder itu tabung ya, silinder bercabang itu punya jantung. Kalau otot rangka itu silinder ya, tidak bercabang. Ini adalah gambar otot-otot yang menyusun tubuh kita. Pertama otot polos dulu. Perhatikan, nah ini otot polos ya, Cah. Satu otot ada satu intinya. Waktu kontraksi atau bergeraknya itu dia antara 3 sampai 180 detik. Bergelendong runcing di tepi. Terus jumlah intinya ada 1 di tengah. Dan pergerakannya itu lambat serta cepat lelah. Letaknya ada di usus, saluran peredaran darah, rongga mulut, otot di saluran kemih, kemudian lambung, intinya ada di organ-organ dalam tubuh kita. Dan cara kerjanya tidak sadar. Maksudnya tidak sadar bagaimana? Tidak bisa sesuai keinginan kita. Misalkan ya, di usus kita sedang melakukan pekerjaan menyerap sari-sari makanan. Terus kalau misalkan si otot polos ini sadar, kamu capek gitu ya. Misalkan nih,
Elvia capek nih, terus habis itu, aduh aku capek nih menyerap sari-sari makanan. Hei usus, berhenti dulu ya, nggak usah bekerja. Wah itu nggak bisa ya, nanti malah berbahaya. Ya Cah, yang sadar itu hanya otot lurik atau otot rangka. Nah ini otot lurik, nama lainnya otot lurik, otot rangka. Anak-anak ya, kamu tidak usah bingung. Ini waktu kontrasnya tidak ada, suka-suka kita. Bentuknya silindris dengan garis gelap dan terang. Karena warnanya gelap dan terang ini biasa disebut lurik. Nah, kemudian jumlah intinya itu banyak, ada di tepi. Kalau tadi si polos itu kan satu di tengah, kalau lurik banyak di tepi. Gerakannya cepat dan mudah lelah. Letaknya menempel di rangka kita dan cara kerjanya sadar. Maksudnya gimana? Kita bisa menggerakkan tangan, menggerakkan kaki. Itu kan sesuai dengan keinginan kita kan anak-anak. Tidak mungkin kita diam tiba-tiba tangan kita bergerak sendiri. Nah malah medeni itu ya. Makanya kalau yang otot rangka ini, otot lurik kita ini bergerak sesuai dengan keinginan kita atau sesuai kesadaran kita. Ya, satu-satunya otot yang bergerak secara sadar itu hanya otot lurik, yang lainnya tidak sadar. Nah, sekarang yang terakhir ada namanya otot jantung. Nah, ini gambarnya otot jantung, Cak. Tidak ada waktu kontrasinya itu tidak sadar sesuai jantung kita. Bentuknya silindris bercabang. Jadi kalau Butika tanya, otot yang berbentuk silindris bercabang adalah otot jantung. Pintar. Terus jumlah intinya satu inti di tengah. Pergerakannya terus-menerus, letaknya khususon ada di jantung. Dan cara kerjanya tidak sadar lagi. Kalau sadar berbahaya ya. Bayangkan kamu jantungmu, terus kamu capek. Aduh jantung berhenti dulu ya, malah nggak balik, kamu jadi innalillahi. Ya. Makanya jantung kita cara kerjanya tidak sadar. Kalau sadar menakutkan, kamu capek berhenti, malah lupa nggak balik, nggak bisa balik, malah pergi deh, tidak di tempat tidur, malah nanti pergi ke tempat yang lain ya Cak. Jadi sudah diatur. Yang cara kerjanya sadar hanya otot apa Cak? Otot lurik atau otot rangka. Pintar. Terus silindris bercabang hanya dipunyai oleh otot apa? Silindris bercabang. Ya, otot jantung. Otot jantung. Kalau silindris saja atau silinder saja itu punyanya otot lurik. Oke, kok coba kamu buka halaman 42. Sudah ya? Kita isi bersama. Kalau ini nanti dulu. Coba halaman 42 perhatikan. Yang langsung digambar saja ya, Cak. Nama anggota tubuh itu gambar apa, Cak? Kira-kira. Kok kayak buah mangga? Ada yang tahu itu lambung. Ini apa? Ya, ini adalah lambung. Ditulis ya. Lambung, Bu. Menurutmu di lambung ada otot apa, Cah? Organ dalam. Otot apa tadi yang mengandung, yang ada di organ-organ dalam? Otot polos. Ya, otot polos ya. Lurik nggone rangka, coba pindah-pindah mengko medeni ya lambungmu engko bekerja secara sadar, kamu takut nanti. Ya, otot lambung kok sampean ketika nulisnya otot polos ya, Cah. Terus sekarang ada di rongga mulut, itu nama anggotamu rongga mulut. Nek rongga mulut berarti otot apa, Cah? Rongga mulut. Otot rahang. Otot lurik. Kalau Butika tanya rongga mulut, itu kan tadi kamu tahu toh, kalau rongga itu ada rangkanya toh, Cah. Ada tengkoraknya itu loh. Mandibula, maksila, gerak rongga atas dan rongga bawah. Berarti kalau ditanya rongganya, itu jawabannya pasti otot lurik. Tetapi kalau kamu tanya bagian dalamnya, misalkan ada lidah, kemudian ada langit-langit dan ada daging-daging di dalammu, itu berarti otot apa, Cah? Polos. Polos. Berarti di dalam rongga mulut ini ada otot apa dan otot apa? Lurik dan polos. Ya, ada otot lurik dan ada otot polos, ya, Cah. Jadi kamu harus teliti. Kemudian apa ini? Gambar apa, Cah?
Kaki. Ya, kaki. Kira-kira kamu bilang sepatu, itu kaki, betul. Berarti jenis ototnya apa itu? Kalau kaki, ya pinter, otot lurik, bagus. Ya. Terus, yang D itu gambar apa? Apa itu? Yang jedak, jeduk, jedak, jeduk, jedak, jeduk. Itu apa? Jantung. Nah, itu jantung. Berarti jenisnya otot apa? Jelas ini. Otot? Otot apa tuh? Iya, otot jantung ya. Otot jantung tuh hanya di jantung saja, nggak mungkin pindah di rangka atau di bagian yang lain ya, Cah. Terus yang ini, yang E, apa? Jari. Ya, jari tangan atau tangan boleh. Jadi otot apa itu? Urik. Otot tulik, pintar, ditulis. Kemudian yang F. Usus. Usus, ya itu usus apa, Cah? Usus, usus halus itu, usus halus. Kalau usus buntu itu yang kayak cacing kecil itu loh. Usus halus berarti jenis ototnya apa? Otot apa kalau Polos. ya, otot polos. Ya, ingat, sing ning jero rongga dalam kita atau organ dalam kita itu punyanya otot polos kecuali jantung ya. Jantung itu punyanya otot jantung, tidak bisa diminta yang lainnya. Terus rangka di tulang itu satu-satunya punyanya otot lurik atau otot rangka. Kamu tidak usah bingung ya. Sekarang kalau ini macam-macam gerak otot, kamu bisa membaca juga di ini. Di handoutmu juga ada, di Bupena juga ada. Ada gerak meluruskan, contohnya kamu misalkan dari sikumu kok kamu luruskan. Gerak menekan ke bawah, kamu mengangkat sesuatu, kamu turunkan. Gerak memutar lengan, bisa juga gerak menelungkupkan telapak tangan, gerak menjauhkan yang tadinya dekat dengan badan, tanganmu kamu jauhkan. Gerak memutar lengan, tanganmu jadi mengadah. Gerak mendekatkan sumbu tubuh dari jauh, rentangan tangan, kemudian didekatkan ke tubuh. Ada juga gerak yang membengkokkan, misalkan ini jempol, ibu jarimu, lututmu, sikumu, ya. Ada berbagai macam-macam gerak otot. Tip. Sampai sini, Cah. Bisa bedakan ada berapa jenis otot, anak-anak? Bisa. Nah, ada berapa jenis otot? 3. 3. Apa saja? Lurik, polos, jantung. Pinter, lurik, polos, jantung. Yang bekerja secara sadar hanya otot lurik. Kemudian berbentuk silinder bercabang. Jantung, Otot jantung. Kalau bentuknya gelindong runcing. polos, Polos, oke. Otak butika ada otot apa? Otak organ dalam. Berarti otot Polos. Siapa nggak usah bingung ya. Yang organ dalam itu otot polos. Di tulang kita otot lurik. Di jantung kita otot jantung. Ya, kamu tidak perlu bingung. Oke, Cah? Nah, oke. Sip, bagus. Nah, kamu hari ini tidak butika gunakan siang karena sepertinya materinya hari ini lumayan ya. Mulai tadi dari hewan vertebrata dan invertebrata, terus ada rangka tubuh, terus ada juga otot-otot ya, ada alat gerak pasif, alat gerak aktif. Besok pagi sarapannya agak banyak nggak apa-apa ya, tapi ketika buat isi saja. Namanya klise saja, Bu. Oke ya. Oke, sudah mau jam 10. Kalian sudah lapar belum? Belum. Sudah. Oke. Setelah ini silahkan kalian nanti Butika kirim ya yang materi hari ini di Zoom, diulang-ulang lagi besok pagi Butika teskan di sarapan. Kalau misalnya sarapannya 5, mungkin sarapannya 20 atau 50 mau enggak? Mau. Jangan banyak-banyak, Bu, nanti aku kekenyangan. Oke deh, sampai ketemu besok pagi lagi ya anak-anak ya. Setelah ini silahkan istirahat dan baca-baca. Terima kasih. Assalamualaikum.
Selamat Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. sama-sama.